warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puan Aisyah Maharani, NPM A1E020017. Baiklah, pada praktikum di rumah saja dengan judul Momentum, dosen pengampu Ibu Afrina Devianti dan asisten dosen Mbak Stella Melinda. Adapun tujuan dari praktikum di rumah saja dengan judul Momentum adalah: 1. Memiliki keterampilan melakukan percobaan momentum. 2. Memahami hukum kekekalan momentum dan tumbukan. 3. Menentukan koefisien restitusi antara benda dan lantai. Alat dan bahan pada percobaan momentum yaitu meteran 100 cm, bola bekel, bola pingpong, kelereng, dan stopwatch. Langkah kerja dari percobaan praktikum momentum yaitu: yang pertama, siapkan meteran 100 cm yang ditempel di dinding seperti ini secara vertikal. Kedua, siapkan dulu. Langkah kedua, lepaskan bola pingpong dengan mula-mula ketinggian 100 cm bersamaan dengan menekan tombol stopwatch. Kemudian, amati ketinggian pantul bola pertama, bola pingpong, setelah menumbuk ke lantai. Ketinggiannya yaitu 45 cm dengan waktu 2,52 detik. Kemudian hasil tadi dicatat di tabel 6.1. Kemudian yang kedua yaitu jatuhkan lagi bola pingpong mula-mula 100 cm. Dan pada saat bola jatuh bertepatan dengan hidupkan stopwatch. Waktunya dengan ketinggian 40, waktunya 1,89 detik. Kemudian hasil tadi dicatat di tabel 6.1. Kemudian yang kedua yaitu jatuhkan lagi bola pingpong mula-mula 100 cm. Dan pada saat bola jatuh bertepatan dengan hidupkan stopwatch. Waktunya dengan ketinggian 40, waktunya 1,89 detik. Jatuhkan lagi bola pingpong pada mula-mula 100 cm dengan hidupkan stopwatch. Ketinggiannya yaitu 41 cm dengan waktu 1,34 detik. Selanjutnya kita pada tabel pengamatan 6.2 dengan ketinggian mula-mula 50 cm. Caranya sama seperti sebelumnya, yaitu menjatuhkan bola pingpong di ketinggian 50 cm mula-mula dengan menghidupkan stopwatch. Ketinggiannya 35 cm dengan waktu 1,03 detik. Selanjutnya yang kedua di tabel 6.2, jatuhkan lagi di ketinggian mula-mula 50 cm dengan menghidupkan stopwatch. Ketinggian pantulnya yaitu 25 cm dengan waktu 0,97 detik. Pada tabel pengamatan 6.3. Caranya sama seperti bola pingpong tadi, ya, dengan menghidupkan stopwatch. Kita mulai dari ketinggian 100 cm mula-mula. Kita mulai. Jangan micin. Nah, kan matikan. Matikan, ayo kan. Waktunya yaitu 1,66 detik dengan ketinggian pantulan yaitu 45 cm. Lanjut yang kedua yaitu percobaan kedua pada tabel 6.3. Kita hidupkan lagi stopwatch-nya. Ya, ketinggian pantulan yaitu 42
dengan waktu 1,48 detik. Kemudian yang ketiga yaitu yang terakhir pada tabel 6.3. Kita mulai lagi. Ketinggiannya 43 cm dengan waktu 1,16 detik. Nah, setelah itu kita lanjut ke tabel 6.4 dengan ketinggian mula-mula 50 cm. Ya, kita mulai dengan menggunakan stopwatch ya. Mulai. Ini dia ketinggian mula-mulanya 50 cm. Kita mulai dengan menggunakan stopwatch. Ketinggian pantulan yaitu 42 cm dengan waktu 0,97 detik. Selanjutnya yang kedua yaitu kita ulangi di ketinggian mula-mula 50 cm ya. Kita mulai menentukan stopwatchnya. Ketinggian pantulan 45 cm dengan waktunya yaitu 1,10 detik. Selanjutnya yang ketiga atau yang terakhir pada tabel 6.4 kita tentukan lagi. Ketinggian pantulannya 43 dengan waktu 1,05. Menggunakan bola bekel dan bola pingpong, kita lanjut menggunakan kelereng. Caranya sama pada tabel pengamatan 6.5 yaitu pada ketinggian mula-mula 100 cm. Kita mulai ya. Stopwatchnya kita mulai. Ketinggiannya yaitu 46 cm dengan waktunya 1,43 detik. Baiklah, yang kedua yaitu kita samakan dengan ketinggian 100 cm. Kita mulai dengan menggunakan stopwatch. 44 cm dengan waktu 1,67 detik. Kemudian pada nomor 3 kita mulai lagi 3 kali percobaan ya ini ya. Kita mulai. Ketinggian pantulannya yaitu 42 cm dengan waktunya yaitu 1,34 detik. Lanjut pada tabel pengamatan 6.6 yaitu dengan ketinggian mula-mula 50 cm. Kita hidupkan lagi stopwatchnya. Tinggal 50 cm ini sini ya. Kita mulai hidupkan. Ketinggian pantulnya yaitu 33 detik dengan waktu 0,62 detik. Lanjut pada nomor 2 tabel 6.6. Kita mulai lagi ketinggian 50. Kita mulai. Ketinggian pantulannya 32 cm dengan waktunya yaitu 0,67 detik. Yang ketiga kita pantulkan kita 50 ya. Kita mulai. Ketinggian pantulannya yaitu 25 cm dengan waktu 0,51 detik. Baiklah, setelah melakukan percobaan momentum, kita sudah mendapatkan hasil percobaannya yang sudah saya tulis di sini.
6 tabel yang sudah saya lengkapi, yaitu ada tabel 6.1 sampai tabel 6.6 yang menggunakan bola pingpong, bola bekel, dan dan kelereng. Nah, di sini saya akan menjelaskan pada tabel 6.1 dengan menggunakan bola pingpong. Yang pertama, ketinggian mula-mulanya 100 cm. Ketinggian pantul yang didapat pada percobaan pertama yaitu 45 cm. Waktu 2,52. Koefisien restitusinya mendapatkan 0,067. Rumus dari restitusi adalah E sama dengan akar H2 dibagi H1. Karena percobaan ini yaitu tumbukan lenting sebagian yang akan saya jelaskan pada pembahasan nanti. Nomor 2. Ketinggian mula-mulanya 100, ketinggian pantulnya 40 cm, waktu 1,89, koefisien restitusinya 0,063. Minggu depan. Selanjutnya yang 3, ketinggian mula-mulanya 1 cm, mendapatkan ketinggian pantul 41, waktu 1,34 detik, dan koefisien restitusinya 0,064. Nah, kemudian di sini ada ralat mutlak, ralat nisbi, dan ketelitian. Kita menggunakan teori ralat. Nah, teori ralat ini sudah saya kerjakan dan ada beberapa kertas sudah saya kerjakan pada tabel pengamatan 6.1 sampai 6.6 per kolomnya. Di sini saya akan menjelaskan teori ralat ketinggian pada kolom ketinggian pantul pada tabel 6.1. Di sini ada 3 percobaan ya. 3 kali percobaan. Ada percobaan pertama 45, percobaan kedua 40, percobaan ketiga 41. Kemudian ketiga ini dijumlahkan lalu dibagi 3. Dia mendapatkan 42 X rata-ratanya. Kemudian pada kolom teori ralat ada X dikurang X rata-rata, yaitu 45 dikurang dengan 42 mendapatkan 3. Begitupun dengan nomor 2, nomor 3 ya. Kemudian pada X dikurang X rata-rata kuadrat, kita kuadratkan ini 3 kuadrat sama dengan 9, min 2 kuadrat sama dengan 4, min 1 kuadrat sama dengan 1. Kemudian dijumlahkan, yaitu mendapatkan 14. Nah, untuk menghitung ralat nisbi, rumusnya yaitu delta X sama dengan akar jumlah X dikurang X1 kuadrat dibagi N dikali N dikurang 1. Nah, masukkan angkanya sama dengan akar 14 dibagi 6 sama dengan 0,623 atau 0,623. Kemudian ralat nisbi, rumusnya yaitu delta L sama dengan delta X dibagi X rata-rata dikali 100% sama dengan 0,623 dibagi 42 dikali 100% mendapatkan 1,4%. Ketelitian rumusnya yaitu K sama dengan 100% dikurang delta L sama dengan 100% dikurang 1,4% mendapatkan 98,6%. Nah, artinya pada percobaan yang saya lakukan ini sudah mendekati kesempurnaan. Nah, teori ralat ini yang sudah saya kerjakan akan saya tampilkan pada video ini. Kemudian hasil perhitungannya ini hasil perhitungan untuk koefisien restitusinya sudah saya kerjakan sampai 6.6 yang akan saya kerjakan yang sudah saya kerjakan ya teman-teman, yang akan saya tampilkan setelah ini. Baiklah, untuk menghitung ralat mutlak rumusnya yaitu delta X sama dengan akar jumlah dari X dikurang X rata-rata kuadrat dibagi N dikali N dikurang 1. Kita masukkan angkanya
dibagi 3 dikali 3 dikurang 1. Akar 14 dibagi 6 sama dengan 0,623. Kemudian HSB nya delta L sama dengan delta X dibagi X dikali 100%. 0,623 dibagi 42 dikali 100% mendapatkan 1,4%. Kemudian ketelitiannya K sama dengan 100% dikurang HSB sama dengan 100% dikurang 1,4% sama dengan 98,6%. Nah, berarti percobaan yang telah saya lakukan mendekati sempurna. Nah, selanjutnya untuk hasil perhitungan koefisien restitusinya sudah saya kerjakan juga. Nah, untuk lebih jelasnya nanti akan saya tampilkan setelah ini. Baiklah, setelah saya menjelaskan hasil perhitungan alat dan hasil percobaan tadi, pembahasan momentum. Momentum adalah besaran yang berhubungan dengan kecepatan massa suatu benda. Dalam fisika, momentum adalah ukuran kesukaran untuk memberhentikan gerak suatu benda. Momentum merupakan besaran vektor yang mempunyai nilai dan arah. Secara sistematis, rumusnya yaitu P sama dengan M dikali V. Hukum pertukaran momentum berbunyi, jika tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem, momentum total sesaat sebelum sama dengan momentum total sesudah momentum. Ada 3 jenis tumbukan, yaitu ada tumbukan lenting sempurna, tumbukan lenting sebagian, dan tumbukan lenting tidak sama sekali. Tumbukan lenting sempurna adalah peristiwa tumbukan yang terjadi jika energi kinetik pada sistem tersebut adalah tetap dan berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Kemudian yang kedua yaitu tumbukan lenting sebagian. Peristiwa tumbukan yang terjadi antara dua benda yang jumlah energi kinetiknya sudah terjadi tumbukan lebih kecil dibandingkan dengan jumlah energi kinetiknya sebelum terjadi tumbukan. Pada tumbukan ini, sebagian energi kinetik berubah menjadi energi lainnya, seperti energi panas, energi bunyi, dan energi lainnya. Contohnya pada benda itu bebas dan mengalami pemantulan. Nah, pada percobaan ini kita seperti tumbukan lenting sebagian. Ketiga, tumbukan tidak lenting sempurna terjadi jika dua benda yang bertumbukan menyatu dan bergerak secara bersamaan, di mana setelah terjadinya tumbukan, maka kedua benda akan bergabung atau menjadi satu. Contohnya seperti peluru yang ditembakkan pada balok dan bersarang di dalam baloknya. Untuk membedakan ketiga jenis tumbukan ini, maka dapat dilihat dari nilai koefisien restitusinya yang diartikan sebagai nilai negatif dari perbandingan antara besar kecepatan relatif kedua benda setelah tumbukan dan sesudah tumbukan. 1. Pada tumbukan lenting sempurna, koefisien restitusinya sama dengan 1. Kedua, koefisien restitusi pada tumbukan lenting sebagian koefisiennya adalah 0 kurang dari E kurang dari 1. Dan terakhir, koefisien restitusi dari tumbukan lenting tidak sama sekali atau tidak sempurna yaitu 0. Nah, percobaan ini terjadi tumbukan lenting sebagian yang saya jelaskan tadi. Koefisien restitusi yang sering dipakai pada kasus terjadi pada bola yang dipantulkan adalah E sama dengan akar H2 dibagi H1 atau E sama dengan akar H aksen dibagi H. Kesimpulannya, berdasarkan percobaan telah saya lakukan tadi dan pembahasan saya jelaskan barusan tadi, dapat disimpulkan bahwa kita memiliki keterampilan dalam melakukan percobaan momentum. Dan hukum kekekalan momentum berbunyi, jika tidak ada gaya di luar yang bekerja pada sistem, momentum total saat sebelum sama dengan momentum total sesudah tumbukan. Ada 3 jenis tumbukan, yaitu tumbukan lenting
sempurna, tumbukan lenting sebagian, dan tumbukan lenting tidak sama sekali. Koefisien restitusinya pada percobaan ini yaitu E sama dengan akar H2 dibagi H1. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan di modul. Yang pertama, apa jenis tumbukan yang dialami ketiga benda dengan lantai? Jawabannya, jenis tumbukan yang dialami ketiga benda di lantai adalah tumbukan lenting sebagian. Nomor 2, bagaimana momentum sebelum dan sesudah tumbukan pada jenis tumbukan yang terjadi? Pada tumbukan lenting sebagian, momentum sudah terjadi tumbukan lebih kecil energi kinetiknya dibandingkan dengan energi kinetik sebelum terjadi tumbukan. Karena momentum setelah terjadi tumbukan, energi kinetiknya sebagian berubah menjadi energi bunyi, energi panas, dan energi lain sebagainya. Dan yang ketiga, berapakah nilai koefisien restitusi ketiga bola? Jawabannya, koefisien restitusi tabel 6.1, yang pertama 0,067, kedua 0,063, ketiga 0,064. Kemudian koefisien restitusi tabel 6.2, 1 0,118, kedua 0,1, dan yang ketiga 0,09. Yang ketiga koefisien restitusi tabel 6.3 yaitu 1 0,067, 2 0,065, yang ketiga 0,066. Kemudian koefisien restitusi tabel 6.4. Yang pertama 0,129, kedua 0,134, dan yang ketiga 0,131. Selanjutnya koefisien restitusi tabel 6.5 yaitu yang pertama 0,068, yang kedua 0,066, dan yang ketiga 0,065. Dan yang terakhir yaitu koefisien restitusi pada tabel 6.6. Yang pertama 0,114, kedua 0,113, dan yang ketiga 0,1. Pertanyaan keempat atau yang terakhir, mungkinkah dalam satu percobaan dapat diperoleh koefisien restitusi nilai 1? Jelaskan. Tidak mungkin, karena percobaan yang dilakukan ini termasuk dalam jenis tumbukan lenting sebagian, yang mana koefisien restitusinya harus bernilai sekitar 0 kurang dari E kurang dari 1. Nah, baiklah, itu saja jawaban dari pertanyaan modul. Dan terima kasih untuk teman-teman sudah menonton dari awal hingga akhir. Semoga video dari saya ini berguna dan bermanfaat untuk kalian. Saya akhiri dengan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.